Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kembali dan bersuka cita karena hari ini kita akan kembali menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian syukur kita ke hadirat Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kita boleh dinikmati oleh Tuhan kita, karena pada hari ini kita sama-sama datang dengan hati yang merindukan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini Bapa, kami kembali datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami kembali datang menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Kami tahu ketika kami datang dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau, Engkau Allah yang akan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Engkau Allah yang akan mencurahkan kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menyembah Engkau dengan hati kami yang mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Engkau penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungguh kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami, lebih dari apapun ya Bapa. Ya Tuhan Yesus. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord. I need You more, Jesus. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more
yesterday. I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 I need you, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan Bapa. Tidak dapat kami menghitung kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak dapat kami mengukur setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkaulah satu-satunya jaminan dalam hidup kami Bapa. Engkau satu-satunya penyelamat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan.
Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Bapa. Bagaimanapun keberadaan kami Tuhan, kami tahu Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, menolong, membela, menopang, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar kebenaran-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, mari Tuhan Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Saat ini di tempat ini, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, di balik salib-Mu Tuhan.
Biar kemuliaan-Mu Tuhan yang dinyatakan, kebenaran-Mu Tuhan yang diperkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat dari GBI House of Worship Families dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ibadah pada pagi siang hari ini. Saya berdoa, saya berharap bahwa keberadaan kita semakin membaik. Di dalam Tuhan kita mendapatkan pengharapan dan pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan satu bahan sharing, sharing firman Tuhan kita pada pagi siang hari ini yang berjudul dengan 2 kata. 2 kata ini belakangan setiap hari kita mendengarnya melalui platform media, baik di media televisi, baik di radio maupun media sosial yang lainnya. Kita mendengar 2 kata ini, bahkan mungkin kita sering kali mengucapkannya di dalam pembicaraan kita sehari-hari. Apakah itu? Yaitu new normal. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa saya tertarik mengangkat tema firman Tuhan pada pagi siang hari ini dengan new normal. Mari kita belajar bersama-sama. Apa sih itu new normal? New normal yang saya pahami adalah cara hidup baru di tengah pandemi virus corona. Hari-hari ini kita diperkenalkan dengan yang namanya new normal. Nah, apa tujuan new normal ini diberlakukan? Tujuannya adalah walaupun kita hidup berdampingan atau berada di tengah-tengah virus corona tersebut, virus yang membahayakan tersebut, tetapi kita terhindar dari virus tersebut. Perlu kita sadari bahwa hal ini adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kita masing-masing. Itu sebabnya pagi siang hari ini saya mengajak kita semua, mari kita lakukan apa yang pemerintah sarankan, apa yang pemerintah himbau untuk kita terus berjaga-jaga terhadap virus corona ini. Nah, apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan new normal? 3 di antaranya yang sering kali kita lihat gambarnya, yang sering kali kita mendengarkannya, yaitu yang pertama, menggunakan masker. Setiap kita pasti sudah akrab dengan yang namanya masker. Untuk apa? Untuk kita tidak terkena percikan cairan dari orang-orang di sekitar kita yang bisa saja mengandung virus COVID-19. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tangan. Ya, seringkali kita dihimbau mencuci tangan sehari 20 kali mungkin dalam 20 detik dengan berbagai sikap atau cara kita mencuci tangan sehingga semuanya menjadi bersih dan aman, tidak membahayakan kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita sering melihat gambar maupun tayangan di stasiun televisi, kursi-kursi yang satu bisa dipergunakan, yang satu disilang. Kemudian sebelahnya baru bisa dipergunakan lagi. Apa manfaatnya? Yaitu supaya kita tidak tertular dari percikan cairan orang yang ada di sebelah kita yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya seringkali mendengar mengenai new normal tersebut, di dalam hati saya bergejolak. Saya berpikir bahwa penerapan new normal bukan hanya berlaku untuk fisik kita atau kehidupan dari kesehatan dari tubuh jasmani kita. Tetapi saya berpikir bahwa begitu pun seharusnya
kehidupan kita di dalam Kristus di tengah dunia yang penuh dengan virus atau virus ya, yang bisa membinasakan kita. Bukan hanya membunuh, tetapi bahkan membinasakan. Ingatlah bahwa iblis akan terus berusaha untuk membunuh dan membinasakan kita. Memutuskan hubungan, mematikan hubungan kita dengan Tuhan agar kita mengalami kebinasaan. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan daripada iblis itu yang utama, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan iblis hari-hari dalam sepanjang kehidupan kita itu terus berada seperti layaknya virus tersebut. Ditambah lagi dengan daya tarik dunia yang terus diperhadapkan dalam kehidupan kita setiap saat. Apakah kita akan memilih cara-cara hidup dunia yang menyenangkan, yang memuaskan ego kita, ataukah kita memilih jalan kebenaran Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya? Saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengapa kita harus menerapkan new normal dalam kehidupan rohani kita. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang mulia atas setiap kita. Seperti yang terdapat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Ayo kita buka Alkitab bersama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya setiap kita hidup di dalamnya. Sebagai orang-orang yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya sudah dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus yang sudah memberikan tahta kehidupannya kepada Kristus Yesus. Jadi ketika kita proses lahir baru, awalnya kita percaya kepada Yesus Kristus, lalu kita mengundang Yesus Kristus masuk dalam kehidupan kita, bertahta di dalam kehidupan kita sebagai Raja dalam kehidupan kita. Maka kita memiliki kehidupan yang baru. Dengan demikian, new normal bisa saya artikan adalah kenormalan yang baru yang harus ada di dalam kita, yaitu melakukan pekerjaan baik. Seperti firman tadi yang kita baca bersama-sama. Yang kedua, apa sih itu pekerjaan baik dan bagaimana cara kita melakukannya? Sebelum kita menemukan jawabannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami prinsip dasar yang melandasi sikap hati kita dalam melakukan pekerjaan baik tersebut. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan baik tersebut, kita tidak merasa terpaksa atau merasa dipaksa. Tapi kita melakukannya dengan sukacita. Ayo saya ajak kita membuka Alkitab kita kembali, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, kita banyak membaca ayat ke-10 hari ini ya. Yohanes 10 ayat 10, Efesus 2 ayat 10, sekarang Filipi 3 ayat ke-10. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya itu, dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang membawa kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus di dalam kematiannya. Dari ayat tersebut kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus jangan hanya mau menikmati yang enak-enak. Tadi kuasa kebangkitannya, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami pembelaan Tuhan, kita mendapatkan mukjizat-mukjizat daripada Tuhan.
Tetapi Tuhan juga mau kita masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Kehidupan kekristenan yang sesungguhnya adalah hidup dengan cara mematikan daging kita dan mengosongkan diri. Hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya adalah dengan cara kita mematikan kedagingan kita dan mengosongkan diri. Itu keputusan kita. Kita mematikan diri kita, kedagingan kita, dan mengosongkan diri kita, itu keputusan kita. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika kita memutuskan hal itu, maka Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita. Yang percaya katakan amin. Mematikan daging atau mengosongkan diri yaitu menggantikan kehendak manusia kita dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengosongkan diri, mematikan daging kita adalah menggantikan kehendak manusia kita digantikan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah esensi dari kita memikul salib. Mungkin banyak sudah sering kali kita mendengar pikul salib Tuhan, memikul salib Tuhan. Esensinya adalah itu. Bagaimana kita menggantikan kehendak manusia kita dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34, kita buka Alkitab kita. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku, tanpa adanya kematian daging dan mengosongkan diri, artinya yaitu dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan kita dalam keluarga, kehidupan kita dalam pekerjaan, kehidupan kita dalam pelayanan di gereja, ya. Tanpa kita mematikan kedagingan kita atau mengosongkan diri kita, sehebat apapun yang sudah kita lakukan, atau setenar apapun, sepopuler apapun kita di lingkungan kita, hati-hati. Kita sedang tidak berada atau berjalan di dalam jalan salib. Kita sedang tidak menyangkal diri. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu semuanya bersumber kepada keinginan kita. Yang ujung-ujungnya adalah untuk menguntungkan diri kita sendiri. Memuaskan ego manusia kita. Mungkin dulu awal-awalnya ada di jalan salib. Di mana kita mengedepankan, di mana kita menggantikan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan ada ini dan itu dalam kehidupan kita, maka kita mulai mengalami pengalihan. Kita mulai melenceng keluar dari jalur yang seharusnya. Kita mulai mengikuti jalan lain. Di mana ada kebutuhan hidup yang kita kedepankan. Kemudian ambisi pribadi kita. Popularitas, ketenaran. Menonjolkan diri sendiri supaya kita yang dilihat oleh orang. Bukan orang lain. Sibuk mengejar keinginan-keinginan dan perkara-perkara duniawi. Atau mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri. Dan memuaskan nafsu keserakahannya. Mengumpulkan harta kekayaan tidak salah. Tetapi yang menjadi salah di mata Tuhan ketika kita kumpulkan semua itu dengan hawa nafsu keserakahan hanya untuk memuaskan nafsu dan ego kita sebagai manusia. Bahkan ada yang menutup mata sementara dia mengumpulkan kekayaan sementara yang lain dirugikan.
Hati-hati. Itu akan menjadi ciri-ciri di jalan yang bukan jalan salib Kristus. Kita mau renungkan hal ini. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita berada di jalan salib atau kita berada di jalan yang lain? Pada jalan itu manusia lebih mengejar kemuliaan duniawi di jalan yang lain tersebut dibandingkan mengejar kemuliaan surgawi. Yang menjadi tujuannya adalah puji-pujian dari manusia. Yang menjadi tujuannya adalah kekayaan yang fana dalam dunia ini. Mencapai tujuan dengan jalan dan cara yang dunia tawarkan. Kita mau koreksi diri kita. Sebagai manusia yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kita harus menyadari dan ingat bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang memiliki tugas utama untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus memperlebar pengaruh kerajaan Allah. Memperlebar pengaruh kerajaan Allah. Memperkenalkan kebenaran-kebenaran Allah. Hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Prinsip hidup dalam kerajaan Allah adalah di dalam satu kerajaan hanya boleh ada satu raja. Tidak boleh ada agenda kerajaan lain. Dalam kerajaan Allah hanya boleh ada satu raja, yaitu Yesus Kristus, itu Allah sendiri. Tidak boleh ada raja-raja kecil, yaitu kita sebagai manusia yang mulai mengedepankan agenda-agenda kita menurut kebutuhan kita pribadi. Jika ada agenda-agenda dalam kerajaan, agenda-agenda lain dari raja-raja yang kecil, maka pastilah agenda itulah yang akan diutamakan. Jujur saja, siang hari ini kita mau jujur di hadapan Allah. Allah tahu keberadaan kita. Kita mau jujur, selama ini dalam kehidupan kita, mana yang lebih kita utamakan? Agenda Tuhan atau agenda kita sendiri. Kita mau bertobat, kita mau kembali pada jalan salib itu, mengutamakan agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati karena pekerjaan iblis atau kehendak daging kita itu masuknya halus sekali. Kalau kita tidak berhati-hati dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak terus berjaga-jaga dalam roh kita, maka kita tidak akan tahu ini kehendak pribadi manusia kita, ego kita, atau ini kehendak Allah yang sedang kita lakukan. Itu sebabnya saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Jangan lupa, jangan tinggalkan makanan rohani kita. Baca firman Tuhan. Bina hubungan yang intim dengan Tuhan. Masuk dalam doa-doa. Saat-saat pribadi kita dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap agenda atau kegiatan yang kita lakukan. Hati-hati. Itu akan menyusup secara halus. Tidak terlihat jelas. Namun akan menggerogoti kemurnian tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Tapi ibu saudara, mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa dalam kerajaan Allah melakukan kehendak Bapa itulah menjadi satu-satunya tujuan yang utama dalam hidup kita. Kita tidak boleh mendompleng kerajaan Allah dengan terus-menerus membawa agenda kerajaan keakuan kita. Di mana kita sendiri menjadi rajanya. Satu saat nanti pasti akan menimbulkan pemberontakan. Atau perpecahan yang berujung kepada kehancuran bagi hidup kita.
Untuk itu mau tidak mau, sang raja yang aku ini, sang raja-raja kecil ini harus dimatikan. Mematikan kedagingan, mengosongkan diri. Dan hanya boleh Kristus Yesus sang raja yang bertahta dan menguasai, memerintah dan memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali Alkitab membukakan tentang cara-cara hidup dunia yang menyeret kita masuk ke dalam dosa sebagai virus yang mematikan. Ayo, saya ajak kita mengingatnya kembali. Kita membuka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3, saya tunggu. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10 kita akan baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ayat ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ada norma-norma ilahi yang harus kita lakukan dalam kehidupan yang baru sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya. Mengenal Tuhan dengan benar dan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Itu satu proses bagaimana kita mengenal Tuhan. Di dalam jalan salib kita akan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan itu akan membangun iman kita, meneguhkan iman kita di dalam jalan salib. Mematikan kedagingan kita dan mengosongkan diri kita. Membuang agenda manusia kita dan menjalankan agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam proses tersebut senantiasa kita harus waspada terhadap virus-virus yang senantiasa hendak membinasakan kita. Jelas iblis tidak suka ketika kita melakukan agenda Tuhan. Iblis mau kita melakukan agendanya. Iblis mau kita menyimpang dari jalan salib. Saya ajak kita membaca Markus 8 ayat 35 sampai 38. Markus 8 ayat 35 sampai 38. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu menyelamatkan nyawanya. 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Barang siapa malu karena aku, kata Tuhan, tidak berani melakukan pekerjaan Tuhan, tidak berani melakukan firman Tuhan, tidak berani terus berjalan di dalam jalan salib bersama dengan Tuhan, maka nanti pada saatnya Tuhan pun akan malu mengakui kita. Tapi Ibu Saudara, firman Tuhan sangat tegas memberitahukan pada kita bahwa mereka yang memilih dan mengikuti jalan selain jalan salib, artinya ia sedang berusaha menyelamatkan nyawanya menurut pandangan manusianya.
Padahal sesungguhnya justru ujung-ujungnya ia akan kehilangan nyawanya. Wow. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Artinya, meskipun kita memperoleh apapun yang sedang kita kejar untuk pemenuhan ambisi kita, ketenaran kita, memuaskan nafsu keserakahan kita. Meskipun semua itu bisa kita dapatkan, tapi tidak sebanding dengan apa yang harus kita tukar. Yaitu apa? Nyawa kita yang akan hilang. Bukan kematian jasmani, tapi nyawa kita akan hilang, bicara mengenai kematian yang kekal. Keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Seperti tadi kita baca di dalam ayat yang ke-38. Bahwa Yesus Kristus pun akan malu untuk mengakui kita saat kedatangannya kelak nanti. Artinya kita keluar dari tujuan Allah dan tidak mendapatkan hidup dalam kekekalan yang sudah disediakan bagi kita yang percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Pada saat awal pertobatan kehidupannya. Lalu untuk apa kita diselamatkan? Bukankah esensi dari keselamatan adalah masuk dan tinggal menjadi bagian dalam kerajaan Allah yang kekal? Bapak Ibu Saudara terkasih, bukannya Tuhan tidak tahu terhadap setiap kebutuhan dalam kehidupan kita sementara dalam dunia ini. Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tetap mau kita berada di dalam track yang benar, di dalam jalan salib itu. Mari saya ajak kita membaca dalam Matius pasal ke-6. Ayat 32. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau melanjutkan ayat-ayat yang sebelumnya, silahkan, itu lebih baik. Tapi mempersingkat waktu saya akan bacakan 2 ayat saja. Matius 6 ayat 32 dan 33, demikian firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahsyat. Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau ingatkan kita tetap berada di track yang benar. Tetap berada di jalan salib Kristus. Konsisten, persisten melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidup kita. Maka semua Tuhan akan berikan bagi kita. Bahkan Tuhan katakan akan tambahkan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia bukan pribadi yang tidak setia. Dia bukan pribadi yang curang. Tapi dia pribadi yang setia dan yang akan menggenapi setiap firman-Nya. Amin. Amin. Tetap berada di dalam jalan salib. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Ibu, Saudara yang terkasih, dari uraian tadi, jadi pekerjaan baik yang dimaksudkan di dalam Efesus 2 ayat 10 adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Bagaimana cara melakukannya? Dengan cara mengosongkan diri, mematikan kedagingan, memikul salib, berjalan di jalan salib Kristus. Dalam kehidupan yang saat ini kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita dan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Ada satu norma yang harus
berada dalam hidup kita yang baru itu. Satu kenormalan yang baru. Satu hal yang normal, yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah hidup baru. Nah, tadi di awal saya sampaikan 3 hal. Apa yang pemerintah dengung-dengungkan yang paling sederhana. Bagaimana kita harus menjaga diri kita supaya tidak terkena virus COVID-19. Saya akan coba untuk mengulangi, tetapi saya mau coba terapkan dalam kehidupan rohani kita. Tadi apa yang pertama? Menggunakan masker. Ya. Nah, mari kita lebih lagi menjaga mulut kita. Saya merenungkan apa sih menggunakan masker itu untuk kehidupan rohani kita. Mari kita menjaga mulut kita. Kita mengendalikan lidah kita. Kita yang sudah hidup baru adalah normal untuk menghindari kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang berkeluh kesah, kata-kata yang menjatuhkan orang yang lain, kata-kata yang menghujat Tuhan bahkan menghujat Tuhan, kata-kata yang menjelekkan sesama kita. Kata-kata yang tidak menjadi berkat, itu tidak normal berada dalam mulut lidah bibir kita sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Awasi mulut kita. Jangan sampai kita berbuat dosa melalui perkataan kita. Untuk itu kita harus menjaga hati kita. Sebab apa yang ada di hati kita itu meluap melalui mulut kita. Nanti bisa dibaca di dalam Lukas 6 ayat 45. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di hari-hari seperti ini ada kejenuhan, ada ketakutan, ada kesedihan, ada tekanan-tekanan yang begitu banyak. Mungkin kita sudah tidak tahan terhadap semua itu. Tapi yang Tuhan mau, biarlah dari mulut lidah bibir kita yang keluar bukan kata-kata yang membuat kita terjerat dosa atau masuk dalam dosa. Tapi tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Kita gunakan masker itu dalam mulut kita, artinya apa? Kita menjaga supaya kita tidak berkata-kata yang jahat di hadapan Tuhan. Mungkin kita sedang tidak tahan untuk membalas caci maki orang yang mengejek kita, mencaci maki kita, ya. Atau kita tidak tahan untuk mengumpat pada orang yang merugikan, jelas-jelas merugikan kita dan berbuat kesalahan pada kita. Ambil keputusan. Minta kepada Roh Kudus untuk menguasai pikiran dan hati kita. Maka kita tidak akan memperkatakan caci maki. Kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi kita akan membalas caci maki orang. Kita akan membalas kejahatan orang dengan doa dan berkat bagi mereka. Dengan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu mengampuni mereka. Mungkin kita sudah mulai bosan di rumah. Sudah lama sekian bulan tidak berkumpul dengan teman-teman. Ya. Lalu kita mulai berpikir, aduh enak deh kalau ngobrol lewat handphone. Tapi kita di luar kendali Tuhan. Ya, mulai menggosip melalui handphone. Ambil keputusan sekali lagi. Minta Roh Kudus menguasai hati kita. Dijauhkan dari segala macam iri hati kita. Karena biasanya orang menggosip itu basicnya itu karena iri hati atau tidak suka. Lalu mulai mencari jelek-jeleknya orang yang sedang dibicarakan. Betul apa betul? Pasti betul. Ya. Minta hati kita dikuasai oleh Tuhan. Ya. Jaga hati kita juga.
supaya jauh dari segala iri hati dan kebencian, sehingga mulut kita tidak berbuat dosa. Ingatlah itu semua tidak normal di hadapan Tuhan. Mulut yang berbuat dosa itu tidak normal di hadapan Tuhan. Tidak normal bagi kita yang sudah hidup baru. Semua itu virus yang bisa mematikan kita dan juga orang lain di sekitar kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan mengajar kita tetap mengucap syukur, tetap memperkatakan perkataan yang membangun, yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Itu pun juga akan menjadi berkat bagi kita sendiri. Amin. Baik, yang kedua apa tadi? Mencuci tangan. Untuk apa? Menjaga kebersihan. Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Kita buka sama-sama Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Perhatikan ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya. Tadi kita sudah menjaga hati kita supaya terus murni di hadapan Tuhan. Sehingga dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang memberkati. Ya. Sekarang kita diingatkan yang bersih tangannya. Yaitu apa? Orang-orang yang tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sekali lagi, orang yang berjalan di jalan salib Tuhan tidak akan lagi menjadi orang yang hanya berfokus kepada dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Berbuat kejahatan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Baiklah tangan kita jaga dengan benar di hadapan Tuhan. Orang yang bersih tangannya, dikatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Allah tidak pernah berhutang. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, tadi apa? Menjaga jarak. Amsal 4 ayat 23, saya ambil kata menjaganya dulu ya, menjaga jarak. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya? Kita mulai selektif menentukan orang-orang yang kepadanya kita menjadi karib. Kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Kita mau menjaga pergaulan kita dengan siapa kita menjadi karib. Dengan siapa kita berkawan dekat. Ya. Yang sering kita jumpai. Dan juga kita juga mulai harus selektif dengan kegiatan-kegiatan kita. Untuk mengisi kekosongan mungkin ada yang sedang bekerja di rumah atau sekolah di rumah. Atau bahkan mungkin bergantian masuk tempat bekerjanya. Sementara mungkin banyak waktu kosong, waktu luang. Kita mau isi dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan satu berkat dari Tuhan bagi kita dan keluarga kita. Atau dengan hal-hal yang sia-sia. Atau bahkan dengan pekerjaan tetapi yang berbuat jahat di mata Tuhan. Ingat, jangan kita memilih jalan di luar jalan salib. Jangan kita barter semua itu dengan nyawa kita, dengan keselamatan, kekekalan kita yang sudah menjadi milik kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, dalam hal menjaga jarak ini saya boleh sarankan bahwa di dalam pergaulan kita tadi kita mulai selektif dalam apa yang kita lakukan, kita mulai selektif. Dan yang ini juga bicara mengenai kalau kita punya pergumulan, kepada siapa kita ingin curhat, kepada siapa kita ingin berkonsultasi. Firman Tuhan katakan supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tidak memusuhi mereka, tetapi kita memilih orang-orang yang kita jadikan tempat kita konseling, tempat kita curhat. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan, nasihat, bimbingan, itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa, temui, atau telepon, atau mungkin kirim teks dengan orang-orang yang Tuhan pilih bagi kita. Orang-orang yang hidupnya benar di dalam jalan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan jawaban yang benar. Bapak Ibu Saudara, Allah sudah menganugerahkan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Mari, hidup baru yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita mau tinggalkan kebiasaan yang lama dan masuk di dalam norma atau gaya hidup yang baru. Jadikan gaya hidup baru, yaitu gaya hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam jalan salib Tuhan sebagai kenormalan dalam hidup kita. Yaitu memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Kalau hari-hari yang lalu terkadang kita masih bisa melenceng dan berkata, normal lah manusia. Mari kita mau memperbarui cara pandang kita. Ya. Yang harus kita lakukan normalnya, seharusnya. Sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Menerima anugerah hidup yang baru. Menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Mari, yang seharusnya kita berada di jalan salib Tuhan. Mematikan kedagingan, mengosongkan diri kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya terus berdoa. Bapak Ibu Saudara terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama-sama. Kalau engkau menyaksikan tayangan ibadah ini dalam satu keluarga, mari bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Horabashanda kata karabaya namase. Hinarabashanta karabashika namasandara laraba. Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, Tuhan Yesus yang setia. Kami bersyukur pada siang hari ini. Tuhan sudah mengajar dan mengingatkan setiap kami. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Baik mungkin sebagai seorang suami, kepala keluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Tuhan ampuni kami. Kalau dalam hidup kami melakukan semena-mena dengan kehendak pribadi kami. Kami tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Kami melupakan apa yang menjadi tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami saat kami Engkau selamatkan. Tuhan ampuni kami Tuhan.
Kalau kami sudah mulai melenceng dari jalan salib itu, kami mengedepankan ego kami mau menang sendiri, kami menggunakan cara-cara yang dunia tawarkan, yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat Tuhan, kami mau kembali ke dalam jalan salib itu Tuhan. Kami mau mematikan kedagingan kami, mengosongkan diri kami, menggantikan kehendak manusia kami, menggantikan agenda kami dengan kehendak Tuhan, dengan agenda Tuhan dalam hidup kami. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan Yesus, sementara kami melakukan bagian kami, terus setiap pikul salib Tuhan, terus setiap berada dalam jalan salib Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menolong, menguatkan, bahkan memberkati kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang akan mencukupkan kami, Engkau yang akan menolong kami, membela kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ibadah ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memperhitungkan kesetiaan mereka Tuhan. Engkau memperhitungkan iman percaya mereka Tuhan. Engkau melihat pengharapan mereka dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau menghargai setiap tetes air mata Tuhan. Engkau tampung dalam kirbat-Mu ya Bapa. Dan Engkau akan menjawab doa mereka. Engkau akan menjawab kehidupan mereka Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga berdoa bersama-sama. Mengangkat tangan, kita mau berdoa untuk bangsa, kota kita, pemerintahan dalam bangsa kita. Kita mengangkat tangan, semua berdoa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan, tanah air kami tercinta. Kami memberkati para pemimpin-pemimpinnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari mulai Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, seluruh petinggi-petinggi negara Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati mereka. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat. Oh Tuhan, akal budi Tuhan, pengetahuan, keterampilan, kekuatan Tuhan, kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka pribadi lepas pribadi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan daerah Tuhan. Berdoa untuk kota kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah kepala daerah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dari mulai gubernur, wali kota, bupati, bahkan tingkat camat, lurah, RW, RT. Tuhan, Kau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan kepemimpinan mereka dengan benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami, kota kami dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati para tenaga medis yang terus berjuang di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita Tuhan dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan, Engkau juga melindungi, memberkati keluarga-keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan sementara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati juga para tenaga pendidik Tuhan, dari mulai perguruan tinggi sampai
tingkat pendidikan yang paling rendah, yaitu PAUD Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kemampuan untuk mereka menjalankan tugasnya dalam situasi yang berbeda hari-hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan mereka kesehatan Tuhan, memberikan mereka kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku memberkati jemaat-Mu Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga demi keluarga Tuhan. Memberkati pelayanan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih setia penyertaan pembelaan Tuhan Yesus Kristus, didikan, persekutuan yang manis dengan Tuhan Roh Kudus, pengurapan yang sempurna dari Tuhan Roh Kudus, menyertai setiap kita, orang-orang yang terus mau berjalan di dalam jalan salib Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai sebagai mempelai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya diberkati dan terus mau hidup menjadi berkat, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.